Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Prasetyo Wibowo dengan NIM 083 akan memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan, Manajemen dan Organisasi. Di sini saya akan mewawancarai seseorang. Beliau adalah seorang ketua umum dari lembaga yang bernama JCW atau Java Corruption Watch. Lembaga ini adalah lembaga yang khusus untuk mengawasi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan. Beliau ada bernama Sigit. Baik, bisa langsung saja ke Pak Sigitnya, kita mulai untuk sesi wawancaranya. Saya Sigit Imam Basuki, ST, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia, Java Corruption Watch. Baik, pertanyaan pertama, dulu bagaimana sih ceritanya Bapak bisa memimpin organisasi bernama JCW ini? Dulu saya tahun 2010 itu sudah mulai bergelut di dunia LSM bersama teman-teman di kabupaten. Saya juga belajar bagaimana caranya menginvestigasi sesuatu masalah dan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Dan saya ikut waktu itu di lembaga pemantau korupsi juga di Jatim Corruption Watch. Akhirnya saya punya pengalaman, punya kemampuan, akhirnya bisa untuk berdiri sendiri dengan mendirikan lembaga pemantau korupsi, yaitu Java Corruption Watch, yang saya pimpin sendiri. Kebetulan saya sendiri yang jadi ketua umumnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana melakukan sosialisasi dan tujuan organisasi ke semua staf? Jadi Bapak bagaimana caranya menyampaikan visi misi tujuan dari organisasi tersebut? Saya memberikan sosialisasi ke staf saya. Jadi untuk memberikan masukan, memberikan wawasan tentang tujuan dari organisasi saya. Artinya organisasi saya itu bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat, perlindungan kepada masyarakat, bagaimana dampak dari perbuatan yang melawan hukum, perbuatan korupsi itu seharusnya bisa diminimalisir. Jadi kita harus punya visi misi yang tegas, visi misi yang jelas. Artinya kalau ini bersalah, ya sudah lakukan. Ini tidak benar, ya sudah lakukan investigasi agar kita mendapatkan data-data yang valid dan akurat. Lalu bagaimana sih cara Bapak untuk memotivasi staf agar bekerja sesuai dengan tujuan dan visi dari organisasi yang Bapak pimpin ini? Saya selalu memberikan motivasi kepada anggota saya, staf-staf saya, dan saya memberikan suatu surat tugas dan kartu tanda anggota. Apabila menemui kendala di lapangan, saya suruh komunikasi, kontak dengan saya. Begitu nanti ada masalah di lapangan, kita langsung bisa memberikan masukan atau memberikan bantuan. Misalnya ada masalah di lapangan, perlu bantuan ketua umum, kita akan turun ke lapangan. Saya selalu memberikan motivasi bahwa kita bekerja itu untuk masyarakat, kita bekerja itu untuk keadilan. Jadi jangan takut dengan kejadian-kejadian apapun di lapangan. Kita misalnya mendapatkan ancaman, ini karena kita dilindungi oleh undang-undang. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk melakukan kontrol terhadap staf yang diberikan sebuah pekerjaan? Seperti itu. Kita akan melakukan kontrol untuk staf-staf saya di lapangan,
bagaimana mereka bekerja di lapangan itu sesuai enggak dengan harapan kita. Mereka sudah kita kasih bekal, jadi selalu kita kontrol di lapangan. Harus ada izin, Pak saya mau ke sana, Pak saya menemui ini, saya menemui ini. Nah, itu harus ada pelaporan ke kita. Jadi kalau terjadi sesuatu, kita selalu sigap dan waspada. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini sih yang paling penting. Bagaimana sih Bapak untuk memberikan timbul rasa percaya antar staf dan Bapaknya sendiri seperti itu? Bagaimana kita bisa menimbulkan rasa saling percaya? Nah, saya memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bekerja, untuk turun ke lapangan, menginvestigasi dulu. Jadi apapun hasil yang dia dapat, data yang dia dapat, itu kita bicarakan bersama. Kita memberikan kepercayaan yang seluas-luasnya kepada mereka. Tapi ada batasan juga yang harus mereka taati. Misalnya untuk perwilayah, wilayah Kabupaten A, jangan sampai melangkah ke wilayah Kabupaten B. Nah itu harus ada koordinasi, saling koordinasi. Kita memberikan kepercayaan itu dengan kita mengeluarkan kartu tanda anggota dan surat tugas. Itu sudah lebih dari cukup, dan mereka harus bisa menjaga itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kunci sukses yang Bapak lakukan dalam membuat organisasi ini tetap kokoh dan terus berjalan sampai saat ini? Kunci sukses dari kepemimpinan saya memimpin organisasi yaitu kedisiplinan, kejujuran, dan tidak putus asa. Walaupun kita gagal, kita tidak boleh putus asa, dan kita harus bekerja keras. Jangan sampai permasalahan itu belum selesai kita sudah putus asa dan kita tidak melanjutkan pekerjaan itu. Jadi kita tetap harus sesuai dengan visi misi kita, bahwa kita itu harus sukses, harus mencapai tujuan kita. Untuk yang selanjutnya, mungkin Bapak ada saran untuk mahasiswa besok kelak bisa menjadi seorang pemimpin, atau saran gitu yang dapat diberikan kepada mahasiswa? Untuk adik-adik mahasiswa, bekerjalah lebih giat, lebih semangat, dan harus punya inovasi-inovasi dalam berorganisasi. Belajar lebih keras, bekerja agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan, terutama menjadi seorang leadership, jadi pemimpin yang bijaksana untuk masa depan bangsa dan negara. Itu pesan dari saya.